Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Nadarin Farhana, NIM 1965055. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip UI UX yang ada dalam aplikasi Discord. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya prinsip UI UX itu ada 17, dan dari aplikasi Discord ini saya berhasil mengidentifikasi 13 prinsip. Nah, perlu diketahui ya, aplikasi Discord ini merupakan aplikasi untuk berkomunikasi. Jadi, aplikasi Discord ini bisa digunakan untuk mengobrol. Awal pembuatannya, aplikasi Discord ini hanya diperuntukkan untuk para gamers. Jadi, tujuan pembuatan aplikasi Discord ini supaya saat para gamers ini ngegame, mereka masih bisa untuk berkomunikasi tanpa mengganggu jalannya games itu. Nah, maka dari itu emang desainnya diperuntukkan untuk alat komunikasi, hanya sekedar alat komunikasi. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa prinsip yang saya temukan. Ini ada 13. Nah, yang pertama di sini ada user compatibility. Apa itu user compatibility? User compatibility ini desainnya ada ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena emang dia didesain untuk menjadi alat komunikasi, maka bisa dilihat ini kayak fitur-fiturnya. Ini ada speaker, ada mikrofon, kemudian di sini ada add membuat server, ini untuk membuat add friend, seperti itu. Tampilan Discord itu ya seperti ini karena memang dia alat komunikasi. Kemudian yang kedua di sini itu ada product compatibility. Jadi desain produk sesuai tujuan pembuatan. Karena dia didesain untuk alat komunikasi, maka memang desainnya seperti ini. Bisa ini seperti ini, ada untuk DM. Kemudian ini untuk melihat siapa saja yang aktif. Kayak ini menu-menu utama yang ada the friend, terus siapa yang online, kemudian siapa sih anggota teman saya yang keseluruhan, kemudian siapa yang di-blok, dan ada cara untuk menambah teman gitu. Dan yang ketiga di sini prinsip yang ketiga yaitu text compatibility. Nah, text compatibility ini mempunyai arti desain mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. Seperti halnya ini. Di sini ada plus untuk add server. Apa maksudnya? Dengan add server ini kita bisa membuat server. Semisal kita membuat server untuk game. Nanti dalam server itu bisa dibuat channel-channel seperti itu. Kemudian di sini saya ingin berbicara, tinggal kita tekan. Saya ingin mematikannya, tinggal tutup. Speaker juga seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, prinsip yang keempat yaitu workflow compatibility. Yang dimaksud dengan workflow compatibility ini sesuai alur. Jadi desain ini sesuai alur seperti ini. Yang pertama di sini home. Di home kita bisa lihat tujuan utama dari alat komunikasi adalah untuk berbicara antara teman. Bisa dilihat ya, langsung terlihat nama teman, siapa saja yang online. Seperti itu. Yang aktif sekarang siapa. Kemudian langsung di sini ada fitur untuk berbicara, untuk mendengar. Jadi emang sesuai alur. Kemudian setelah kita home, kemudian ini di sini akan terlihat, oh ini grup yang saya punya. Oh, pertama ada grup mabar. Saya punya grup mabar, ini grup saya. Kemudian, oh saya bisa membuat server. Langsung saja, oh saya ingin buat server untuk belajar, buat saja school club begitu. Kemudian yang terakhir, explore public server. Oh, saya ingin tahu sih apa saja sih server-server yang bisa saya explore. Langsung saja kita cari, ada game, musik. Ini kita ditunjukkan dari yang populer sampai mungkin yang benar populer seperti itu. Nah, kemudian di sini apalagi prinsip yang kelima yaitu konsistensi. Di sini yang dimaksud dengan konsistensi itu konsisten tentang desainnya. Kita bisa lihat ya dari tampilan home. Home-nya ini saya memang memilih nuansa hitam ya, karena saya suka dark bukan yang light. Nih, tampilannya seperti ini. Untuk mabar, untuk grup saya hampir sama tampilannya. Icon-iconnya taruh di atas, kemudian di bawahnya tetap dikasih untuk fitur untuk kita berbicara, untuk mendengar, kemudian untuk setting tetap ada. Terus kita bisa lihat add server. Add server ini
dibuat berbeda karena memang kita hendak membuat server. Tapi untuk tampilan keseluruhan, saya rasa sama saja. Untuk public server juga sama. Ini tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi user nama kita di bawah. Kemudian ini ada tombol fitur ini, fitur mikrofon dan juga speaker. Nah, kemudian di sini, jadi ini sudah menunjukkan kalau dia konsisten ya, konsisten dengan model desainnya. Di sebelah kiri ini, mereka Discord ini disetting untuk kayak menu-menunya. Kemudian di tengah ini fokusnya. Ini kan nggak beda jauh dari anime bar, fokusnya di tengah. Kemudian di sebelah kanan kirinya ini, di kanan ini ada bututnya, terus di kiri ini menu-menunya, seperti itu. Jadi memang desainnya konsisten. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip UI UX yang keenam, yaitu simplicity. Simplicity itu maksudnya itu simple, desainnya simple. Nah, kalau menurut saya, desain Discord ini sangat simpel sekali. Karena memang kebutuhannya, tujuan pembuatan di awalnya juga hanya sekedar alat komunikasi. Dan sampai sekarang pun masih tetap menjadi alat komunikasi, hanya saja ada beberapa fitur tambahan seperti dia bisa digunakan untuk streaming, seperti itu, untuk video call, dan untuk VN gitu. Tapi memang sama. Tujuan utamanya masih komunikasi dan dia sangat simpel. Jadi sebagai pengguna pun saya tidak bingung untuk mengoperasikan Discord ini karena desainnya yang simpel dan juga tidak membuat bingung. Sudah jelas kan antara kanan kiri. Ini layar utamanya itu berisikan apa. Untuk search juga sudah jelas. Dan kemudian yang ketujuh ini familiarity. Familiarity itu kita familiar dengan fitur-fitur yang ada. Dan kita lihat ini sudah familiar sekali ya, kayak menu home. Ini ada lambangnya Discord. Oh, kalau lambang kan memang biasanya digunakan untuk menu utama gitu kan. Ini ada ikon orang untuk friends. Oh, maksudnya kita mencari orang. Ini untuk add friends. Untuk add friends sendiri itu sudah ditertuliskan. Add friends. Oh, kita bisa menambahkan orang gitu. Ini untuk grup DM. Nah, ini sudah sekalipun hanya fitur itu juga dilengkapi. Kalau kita select lah, kita dekatkan kursor saja, di situ sudah muncul kan, ini fitur apa, jadi sudah sangat jelas. Ini dari tombolnya bentuknya sudah familiar, oh ini untuk berbicara, ini untuk mendengar. Oh ini kalau yang seperti ini biasanya untuk setting. Jadi emang fitur-fiturnya itu sudah umum. Jadi orang tidak akan bingung saat menggunakan. Nah kemudian, apa prinsip yang ke-8? Yang ke-8 ini adalah kontrol. Gimana sih maksudnya kontrol itu? Kontrol itu seperti ini contohnya. Saat kita mencari ya, kita kan bisa, semisal saya ada dua teman saya, Novel Anjar gitu. Saya mau cari Fafa. Gak ada, karena saya memang tidak punya teman yang bernama ini, maka akan diingatkan. Cannot seem to find, gak bisa menemukan gitu. Jadi ada petunjuk gitu loh kontrol. Jadi kita tidak menjalankannya sendiri, ada petunjuk yang memudahkan. Terus ini ada tanda kursor. Ini seperti halnya kita diberitahu. Oh di sini ya, kalau mau nyari tulis saja di sini. Where would you like to go? Tulisannya kan ada ini isian juga, ada pertanyaan yang memudahkan kita. Jadi maksudnya kontrol seperti itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip ke-9 itu responsif. Nah, responsif ini desain webnya responsif. Dia itu untuk tampilannya bisa dipakai di web dan juga di Android. Jadi misal kita unggah HP, tampilannya juga tidak jauh berbeda. Karena ini saya tidak menyambungkan ya. Jadi ini saya tadi SS saja. Ini bisa dilihat kan tampilan di HP. Gak berbeda jauh dengan tampilan di web bersama. Sebelah kiri layar utamanya di sampingnya. Ini menu utamanya di paling pojok paling kiri. Ini tampilan untuk membuka awal. Sama kan? Sama. Benar-benar di Discord itu dia memiliki sifat responsif. Kemudian yang ke-10 yaitu protection untuk keamanannya. Nah, jadi ini untuk keamanan, protectionnya kita bisa lihat kan tadi user ini. My account, akun kita. Untuk akun kita sendiri aja kita bisa mengatur keamanannya. Seperti halnya ini, kita bisa change password.
bisa mengubah password. Kemudian ini ada enable to factor out gitu. Kita bisa mendisable account atau mendelete account. Jadi sebagai pengguna kita mempunyai hak gitu. Jadi untuk protectionnya saya rasa sudah kuat karena ini kan diperkuat dengan email juga untuk memasukkan nomor telepon juga gitu. Dan kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip ke-11 flexibility-nya, tentang fleksibelnya dia. Seperti ini sangat fleksibel ya, seperti halnya ini. Ini ada fitur kita bisa berbicara dengan fitur mikrofon ini. Speaker kita bisa mendengar. Jadi dia memang fleksibel. Desain simple, kemudian fleksibel untuk digunakan gitu. Dan yang selanjutnya ini ada yang ke-12 yaitu ease of learning. Dia mudah untuk dipelajari. Karena memang desainnya yang simple dan memang ini sangat tren di kalangan anak muda ya, apalagi untuk para gamers gitu. Tapi karena sudah bukan lagi hanya para gamers sih, dia kan sudah merambat kemana-mana. Untuk komunitas belajar, untuk komunitas apapun dia sudah bisa digunakan. Seperti komunitas ini tadi, game, school club, study group. Jadi dia memang sudah familiar, mudah sekali untuk digunakan dan banyak tutorial YouTube juga. Tapi kalau saya rasa untuk anak muda ya, anak muda itu tidak perlu tutorial YouTube, dari teman aja sudah diajak, ayo kita pakai ini, mencoba sekali ya juga sudah langsung paham. Karena untuk penggunaan bahasanya juga mudah dan semua dari teman-temannya sendiri kalau ditekan kan kayak ini ditekan udah dikasih tahu, oh ini untuk grup DM, oh ini inboxnya, jadi mudah sekali gitu. Dan juga ini prinsip yang terakhir yang ke-13 itu ease of use, mudah digunakan. Kalau tadi ease of learning mudah dipelajari, yang sekarang mudah digunakan. Ya, sangat mudah digunakan, terbukti anak SD pun sudah banyak yang menggunakan. Begitu. Ya, itu dari saya beberapa prinsip UI UX yang diterapkan di Discord. Terima kasih atas segala kurangan saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.